Sebelum memasuki ruang bawah tanah, trio protagonis tidak lupa menulis sebuah surat untuk Meng Huai dan menyelipkannya diam-diam di antara surat-surat milik orang lain. Pemeriksa surat biasanya hanya memeriksa isi, bukan alamat penerima. Selain itu, surat tersebut tidak dikirim langsung ke Endless Ability Academy, melainkan ke kediaman Meng Huai di luar kampus. Karena itu, surat tersebut berhasil dikirim. Setelah masuk ke ruang bawah tanah, trio tersebut harus menghadapi rentetan pertempuran melawan berbagai Nightmare Beast. Dalam hal ini, perkataan Li Jie terbukti benar, hukuman itu memang berarti dijadikan umpan bagi Nightmare Beast. Situasinya seperti memasukkan ayam ke dalam kandang harimau, harimau menjadi lebih aktif sekaligus kenyang. Setelah mereka dikurung, para pengawas tidak terlalu memperhatikan ketiganya. Selama 3 hari berturut-turut, mereka tampak lemah dan tidak berdaya, tidak menyelesaikan tugas, serta tidak makan. Tidak ada yang mengira mereka adalah ability user, apalagi membayangkan kekacauan yang bisa mereka ciptakan. Namun, pada hari kedua, kejadian tak terduga terjadi. Di hutan bawah tanah, mereka justru bertemu Mo Xiaotian. Saat itu, Mo Xiaotian tampak cukup berantakan, seolah baru saja dikejar Nightmare Beast dalam waktu lama. Bersama-sama, mereka membunuh 3 Nightmare Beast yang mengejarnya, lalu mulai menanyakan keadaannya. Meski disebut bertanya, Jiang Tianming dan yang lain tidak menggali banyak. Dari sudut pandang mereka, situasi Mo Xiaotian tampak mirip dengan mereka, ditangkap karena suatu alasan lalu dilempar ke ruang bawah tanah sebagai hukuman. Dengan prasangka tersebut, mereka tidak terlalu curiga dan membiarkan Mo Xiaotian menjelaskan secara samar. Namun, ketiadaan kecurigaan dari karakter tidak berarti para pembaca, yang melihat dari sudut pandang Maha Tahu, tidak merasa aneh. Banyak pembaca mulai meragukan Mo Xiaotian. Reaksinya dianggap janggal, dan keberadaannya di hutan bawah tanah terasa tidak wajar. Kecurigaan ini membuat Su Bei menghela napas. Menurut pola cerita manga, begitu pembaca mulai menebak identitas penyamar, pengungkapannya biasanya tidak akan lama lagi. Jika itu terjadi, Mo Xiaotian pasti akan pergi. Meski terlihat ceroboh, ia adalah sumber keceriaan. Tanpa dirinya, suasana kelas S akan jauh lebih suram, dan Su Bei merasa enggan kehilangannya. Lebih jauh lagi, karakter seperti Mo Xiaotian tidak mungkin benar-benar keluar dari cerita. Ia hampir pasti akan muncul kembali, tetapi kemungkinan besar sebagai pihak yang berlawanan. Setelah keempatnya berkumpul, alur cerita berjalan lurus. Mereka bersama-sama menjelajahi misteri ruang bawah tanah dan akhirnya menemukan Loyalty Crystal, Mother Body yang sangat besar. Dengan kemampuan World Spirit, Lan Subing mengendalikan seorang staf bawah tanah untuk menjawab pertanyaan, sehingga mereka mengetahui fungsi Loyalty Crystal dan memastikan bahwa kristal ini adalah Mother Body. Selama gas hitam di dalam Mother Body dihancurkan, kristal-kristal lain akan kehilangan sebagian besar efeknya, dan organisasi Black Flash akan kesulitan menciptakan Mother Body baru. Menyadari hal ini dapat menyelesaikan sebagian besar masalah, Jiang Tianming dan yang lain mulai menyusun rencana penghancuran. Peristiwa berikutnya sudah diketahui Su Bei. Mereka secara tidak sengaja menemukan bahwa ability Mo Xiaotian dapat mendekati Loyalty Crystal, sehingga rencananya adalah menggunakan sejumlah besar balok peledak untuk menghancurkannya. Di tengah persiapan, si Zhao Hua tiba, diberi penjelasan, dan pada hari aksi terbang ke udara untuk mengalihkan perhatian staf. Namun, pada saat kritis, Mo Xiaotian melakukan kesalahan. Peletakan balok tidak sempurna, sehingga sebagian gas hitam lolos. Gas hitam yang benar-benar dihancurkan berubah menjadi gas putih dan mengalir masuk ke tubuh orang-orang di sekitarnya. Dari ekspresi gembira mereka, jelas bahwa gas tersebut memberi manfaat besar. Sisa alur cerita tidak terlalu menarik.
Subei segera membalik ke halaman terakhir dan memastikan bahwa chapter ini berakhir dengan mereka dibawa kembali ke hotel. Setelah itu, ia menutup manga. Usai membaca, Subei membuka forum. Seperti yang diduga, hanya ada dua topik utama. Topik pertama membahas Zhao Xiaoyu. Gadis yang naik dari kelas F sejati ke kelas S berkat ability-nya akhirnya menarik perhatian banyak pembaca dan memperoleh penggemar. Masa depannya belum pasti, tetapi jika ia mempertahankan performanya, kemungkinan besar ia tidak akan segera keluar dari kelas S. Subei mengetahui rencana Zhao Xiaoyu. Salah satu alasan ia dan Mutiaren masuk kelas S adalah karena melindungi banyak siswa selama pertempuran tim. Namun, Zhao Xiaoyu sadar ia tidak akan bertahan lama di kelas S. Saat eliminasi 15-5 tiba, ia hampir pasti termasuk 5 orang yang tersingkir. Bagi Zhao Xiaoyu, hal itu bukan kegagalan. Pengalamannya di kelas S sudah menjadi pencapaian besar. Bahkan jika turun kelas, reputasinya sebagai individu kuat tetap ada. Cukup untuk membuatnya bertahan di dunia ability setelah lulus dan mendapatkan pekerjaan bagus di pemerintahan ability. Dengan popularitas yang diperolehnya kali ini, Subei menduga bahwa bahkan tanpa gas hitam memasuki tubuhnya, Zhao Xiaoyu masih bisa mencapai tujuannya. Jika gas hitam itu benar-benar berpengaruh, ia bahkan mungkin dapat bertahan di kelas S. Bagaimanapun, itu kabar baik, dan Subei tulus merasa senang untuknya. Topik kedua di forum adalah identitas Mo Xiaotian. Berkat postingan Propet sebelumnya dan kejanggalan di chapter ini, kecurigaan pembaca meledak. Banyak yang mulai yakin bahwa Mo Xiaotian adalah mata-mata. Kredibilitas akun Propet pun berpotensi meningkat. Subei membuka beberapa utas, lalu berpikir tentang apa yang harus ia posting selanjutnya. Ia juga membaca utas tentang dirinya sendiri. Banyak pembaca terkejut dengan pengungkapan identitasnya dan memuji perannya. Namun, sebagian besar diskusi itu tidak memberinya manfaat nyata. Merasa lelah, Subei menutup ponselnya dan mengeluh bahwa update kali ini berisi terlalu banyak plot. Manga Consciousness menjelaskan bahwa ada sebuah event, sehingga alurnya dipadatkan. Subei menyesali minimnya kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi menyadari bahwa situasi seperti ini akan semakin sering terjadi. Ia harus merencanakan langkah ke depan, termasuk membangun momentum untuk akun Propet tanpa memicu pemblokiran. Subei kemudian merenungkan ability miliknya, Destiny Gear, yang terdiri dari 3 bagian, Gear, Pointer, dan Compass. Gear berfungsi untuk serangan dan penyesuaian arah pointer. Pointer terbagi menjadi besar dan kecil. Pointer besar menunjukkan nasib umum seseorang, sementara pointer kecil menunjukkan nasib kejadian dekat, dengan posisi bawah menandakan kematian. Compass adalah bagian yang paling kompleks dan belum ia pahami. Ia mempertimbangkan 2 cara untuk mempelajari ability-nya, bereksperimen pada terpidana mati atau memanfaatkan manga dan forum seperti sebelumnya. Metode pertama efektif tetapi tidak etis dan berisiko merusak dirinya. Metode kedua lebih aman, meski ia belum memahami potensi asli Compass. Akhirnya, Subei memutuskan untuk fokus membangun organisasi intelijen terlebih dahulu. Urusan ability bisa menyusul. Ia meminta Manga Consciousness menyiapkan langkah berikutnya dan beristirahat. Keesokan harinya, setelah bangun, ia menanyakan durasi perjalanan. Manga Consciousness menjelaskan bahwa waktu akan disesuaikan dan hanya memakan sekitar 10 menit. Subei lalu diberi peran untuk klien pertama, seorang politikus yang ingin mengubah nasibnya agar memenangkan pemilu. Subei menggunakan Transformation Mask Fake, berubah ke wujud berjubah hitam, dan mengikuti Manga Consciousness menembus lorong ruang waktu. Ketika tiba, ia menyadari tubuhnya berada dalam kondisi anak berusia 6 tahun, dengan suara yang sangat kekanak-kanakan. Setelah menyesuaikan diri,
Ia keluar dari sudut gang dan melihat seorang pria muda bersetelan abu-abu. Saat melihat wajah pria itu, Su Bei terkejut. Orang tersebut adalah versi muda dari Paman Liu. Manga Consciousness menjelaskan bahwa ini adalah pilihan alami, klien pertama yang mengambil umpan dan menyelesaikan tugas. Su Bei mendekat dan menanyakan permintaan pria itu. Saat mengaktifkan ability-nya, ia melihat pointer kecil di atas kepala pria itu condong kuat ke kanan, menandakan nasib buruk terkait keinginannya untuk memenangkan pemilu. Melihat Su Bei sama sekali tidak tertarik pada sanjungannya, Paman Liu dengan bijak menghentikan basa-basi. Ia menjelaskan keinginannya, ia sedang mencalonkan diri untuk sebuah jabatan, tetapi lawannya adalah menantu pejabat tinggi, sehingga peluang kemenangannya sangat kecil. Ia meminta bantuan agar bisa memenangkan pemilihan, lalu segera mengoreksi ucapannya, yang ia inginkan hanyalah lingkungan persaingan yang adil. Su Bei menyetujui permintaan itu tanpa banyak bicara. Ia tidak bertanya apa yang telah dilakukan Paman Liu untuk mendapatkan kesempatan ini, juga tidak mempertanyakan bagaimana dirinya dipersepsikan. Baginya, jika sudah memutuskan untuk menggunakan seseorang, maka ia akan mempercayainya sepenuhnya. Karena organisasi intelijen telah ia serahkan pada Manga Consciousness, ia tidak berniat mencampuri detailnya. Persetujuan yang terlalu mudah justru membuat Paman Liu ragu. Ia menekankan bahwa jabatan tersebut sangat penting dan lawannya memiliki dukungan kuat dari mertuanya. Ia mempertanyakan apakah Su Bei benar-benar mampu melakukannya. Su Bei menunggu hingga ia selesai berbicara, lalu dengan tenang mengatakan bahwa jika ia tidak percaya, ia bisa mengganti keinginannya. Ucapan itu membuat Paman Liu terdiam. Ia telah mengambil risiko besar dan mempertaruhkan segalanya. Jika ia kalah, masa depannya akan hancur. Justru karena itu ia mempercayai informasi Manga Consciousness dan menyelesaikan tugas buku catatan. Kini, setelah mendapatkan kesempatan langka ini, ia tidak mungkin mundur. Ia pun mengertakkan gigi dan mengangguk, memilih untuk percaya. Melihat tekadnya, Su Bei mengangguk, menggunakan jimat tak terlihat, dan menghilang di depan mata Paman Liu. Kejadian itu membuat Paman Liu tertegun. Meski tahu tentang keberadaan ability User, ia belum pernah menyaksikannya secara langsung. Keyakinannya pun bertambah, dan ia pulang untuk bersiap. Manga Consciousness bertanya mengapa Su Bei belum mengubah arah pointer nasibnya. Su Bei menjelaskan bahwa ia akan menunggu hingga hari pemilihan, agar pointer tersebut benar-benar merepresentasikan hasil pemilu dan tidak membuang mental energi secara sia-sia. Pada hari pemilihan, Su Bei bersembunyi di sudut tersembunyi dan, saat Paman Liu keluar rumah, memutar pointer di atas kepalanya ke arah kiri. Ia kemudian mengikutinya ke ruang rapat pemilihan. Su Bei menjelaskan bahwa ia ingin melihat sendiri bagaimana takdir bekerja untuk menghasilkan sebuah hasil. Di ruang rapat, suasana sudah jelas tidak menguntungkan Paman Liu. Pejabat yang memimpin rapat tidak secara terang-terangan memihak lawannya, tetapi setiap kali Paman Liu dipuji, ia menunjukkan ekspresi tidak senang. Isyarat itu cukup untuk membuat yang lain berhenti mendukung Paman Liu. Keringat dingin mengalir di wajahnya, dan ia mulai ragu pada Su Bei. Tepat saat itu, ponsel pejabat utama berdering. Ia meminta izin keluar untuk menerima telepon. Dengan pendengarannya yang diperkuat ability, Su Bei mendengar percakapan tersebut. Putri pejabat itu menangis, mengatakan ia ingin bercerai karena suaminya berselingkuh dan wanita itu sedang hamil. Pejabat itu murka dan berjanji akan mendukung putrinya sepenuhnya. Su Bei langsung tahu hasilnya telah ditentukan. Ketika pejabat itu kembali, sikapnya berubah drastis. Ia segera memulai pemungutan suara dan bahkan mengangkat tangannya sendiri untuk mendukung Liu Xi. Keputusan mendadak ini mengejutkan semua orang. Tanpa ragu, sebagian besar mengikuti arahannya. Dengan suara mayoritas,
Liu Zi memenangkan pemilihan. Liu Zi terkejut sekaligus gembira, sementara lawannya panik dan ketakutan, menyadari bahwa kejatuhannya berkaitan dengan panggilan telepon tadi. Su Bei tidak memperhatikan lebih lanjut dan menyatakan bahwa tugas berikutnya menunggu. Mereka menyelesaikan beberapa permintaan lagi, hampir semuanya dapat dipenuhi dengan Destiny Gear. Hingga akhirnya, Mana Consciousness membawa Su Bei menemui klien terakhir, yang disebut akan sangat mengejutkan. Di lokasi terakhir, Su Bei melihat seorang pria berambut ungu dan bermata abu-abu, sangat mirip dengan Wu Jin. Ia segera menyadari bahwa pria itu adalah Wu Di, kepala sekolah Endless Ability Academy. Terkejut, Su Bei langsung memintanya menyebutkan keinginan. Wu Di, setelah ragu sejenak, mengungkapkan keinginannya untuk menjadi ability user. Pengakuan ini membuat Su Bei terperanjat. Wu Di ternyata tidak memiliki ability sebelumnya, namun mampu mencapai puncak dunia ability dalam waktu singkat. Su Bei menyetujui permintaan itu dan menyerahkan sebuah kotak berisi buah berbentuk hati berwarna merah muda, yang ia peroleh dari ruang bawah tanah. Ia meminta Wu Di memakannya. Setelah memastikan pointer nasib Wu Di condong sepenuhnya ke arah baik, Su Bei membiarkannya melanjutkan. Setelah memakan buah itu, Wu Di merasakan rasa panas luar biasa, tetapi menahannya hingga proses selesai. Ketika rasa sakit itu menghilang, ia menyadari bahwa ia telah mendapatkan ability. Sesuai janji, ia menjelaskan bahwa ability-nya bernama Bloodline. Su Bei langsung memahami implikasinya. Bloodline adalah ability tingkat tinggi yang dapat mencakup berbagai garis keturunan ability. Ia menyimpulkan bahwa ability Wu Jin, Sucubus berasal dari sini. Wu Di berterima kasih dengan penuh semangat, dan Su Bei kembali menghilang. Setelah semua tugas selesai, Su Bei kembali ke hotel. Mana Consciousness mentransfer seluruh memori tentang organisasi intelijen, Destiny, ke dalam pikirannya. Organisasi ini beroperasi melalui buku catatan yang terhubung seperti sistem tertutup, berisi misi, poin, dan hadiah. Anggotanya berasal dari berbagai kalangan penting, dan identitas mereka dirahasiakan sepenuhnya. Su Bei menyadari bahwa semua peristiwa di masa lalu telah membentuk satu lingkaran sempurna. Setelah memahami semuanya, ia berterima kasih pada Mana Consciousness dan segera memposting misi baru untuk menyelidiki tujuan akhir organisasi Black Flash. Tak lama kemudian, Jiang Tianming mengetuk pintunya dan mengajak Su Bei pergi berbelanja karena mereka diberi waktu istirahat. Dalam perjalanan, Su Bei menanyakan manfaat yang mereka peroleh dari penghancuran loyalty crystal. Jiang Tianming dan yang lain mengakui bahwa mental energi mereka meningkat drastis. Percakapan kemudian beralih ke kondisi Zhao Xiaoyu. Meski khawatir, mereka sepakat bahwa dampaknya kemungkinan besar positif. Ketika Jiang Tianming meminta pendapat Su Bei, ia hanya menyuruh mereka menebak, seperti biasanya. Mo Xiaotian kemudian mengusulkan untuk membeli hadiah bagi Zhao Xiaoyu. Dari ceritanya tentang kakek dan neneknya, Su Bei mulai mengaitkan berbagai petunjuk. Ia menyimpulkan bahwa tujuan akhir Black Flash kemungkinan adalah teknologi kebangkitan orang mati. Namun, untuk saat itu, Su Bei memilih berhenti berpikir. Ia menikmati waktu berbelanja bersama mereka. Si Zhao Hua bahkan menyatakan akan mentraktir semuanya. Di akhir, Su Bei menyimpulkan dengan tenang bahwa Zhao Xiaoyu pasti akan marah saat mengetahui semua ini. Setelah kembali ke sekolah, semuanya berjalan seperti biasa. Meski mereka telah melakukan pencapaian besar, menyelamatkan sekolah dan secara tidak langsung negara, insiden tersebut melibatkan dua negara sehingga tidak mungkin diumumkan secara terbuka. Pihak sekolah hanya bisa memberi mereka hadiah poin secara diam-diam, sementara secara resmi ketidakhadiran mereka diumumkan sebagai kegiatan pelatihan. Pada akhir pekan,
setelah mendirikan organisasi intelijen dan menutup seluruh lubang plot sebelumnya, Su Bei akhirnya memutuskan untuk mengembalikan bola perak berlubang. Bola ini ia peroleh saat pertarungan tim. Ketika anggota organisasi Black Flash dikalahkan, demi melindungi bola itu dan karena perhitungannya sendiri, sang pemimpin, pria bertopi baseball, menitipkannya pada Su Bei. Sudah cukup lama berlalu, bahkan organisasi Black Flash kemungkinan telah melupakan benda itu. Namun hal itu tidak penting, karena Su Bei berencana mengembalikannya sekaligus mendapatkan keuntungan. Mengikuti alamat di 26 Mushroom Road, Su Bei menonaktifkan kemampuan tembus pandangnya. Jika terekam kamera, yang terlihat hanyalah Su Bei muncul begitu saja. Alamat tersebut ternyata sebuah villa kecil biasa di pinggiran kota, dikelilingi lahan kosong dan jarang penduduk. Tidak ada yang akan menyangka itu markas organisasi Black Flash. Su Bei menekan bel. Tak lama, seorang pria gemuk berwajah ramah keluar. Melihat penampilan Su Bei yang berjubah hitam dan diselimuti kabut, ekspresinya berubah waspada dan langsung bertanya siapa dirinya. Su Bei menyadari tangan kanan pria itu memancarkan cahaya emas samar, jelas sedang bersiap menggunakan ability. Dengan suara tua, Su Bei menjawab bahwa ia datang untuk mengembalikan sesuatu. Mendengar itu, ekspresi pria tersebut berubah, seolah menyadari maksudnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Zheng Yun dan mempersilakan Su Bei masuk. Di dalam villa, Zheng Yun menyuguhi teh dan dengan hati-hati menanyakan identitasnya. Su Bei hanya menjawab singkat, Destiny. Mendengar nama itu, Zheng Yun langsung mengerti dan bertanya tentang barang yang dimaksud. Su Bei mengeluarkan bola perak tersebut. Karena Manga Consciousness telah menutup celah plot sebelumnya, dalam pandangan organisasi Black Flash, mereka memang pernah berurusan dengan organisasi Destiny. Itulah sebabnya Zheng Yun tidak menyerang. Melihat bola perak itu, ia sangat gembira dan berterima kasih, mengakui reputasi Destiny. Su Bei menegaskan bahwa ini hanyalah transaksi. Zheng Yun lalu naik ke atas untuk mengambil pembayaran. Sementara menunggu, Su Bei mengamati villa dan menyimpulkan tempat itu hanya digunakan sementara oleh agen intelijen. Tak lama kemudian, Zheng Yun kembali membawa sebuah kotak merah berisi boneka kain abu-abu polos tanpa wajah, substitute doll. Su Bei mengenali benda itu dari pelelangan 3 akademi. Zheng Yun menjelaskan fungsinya, dengan setetes darah, boneka itu menjadi nyawa cadangan. Saat pemilik menerima luka fatal, boneka itu menggantikannya dan memberi 5 detik kekebalan. Namun ada kelemahan, boneka tidak boleh terlalu jauh dari pemilik, dan jika rusak, pemilik juga akan terluka. Boneka itu juga tidak bisa disimpan di ruang penyimpanan. Su Bei memahami alasan mengapa benda itu dilepas. Ia menilai tawaran tersebut dan menyinggung bahwa nilai barang ditentukan oleh pembeli, bukan penjual. Jika Space Lock tidak berharga, maka tidak perlu dikembalikan. Zheng Yun panik dan menawarkan tambahan alat teleportasi titik tetap. Su Bei segera menyadari ada masalah. Manga Consciousness memberitahunya bahwa alat itu akan menandai lokasi akhir pengguna. Menyadari upaya penipuan, Su Bei menarik kembali bola perak. Zheng Yun segera meminta maaf dan mengambil barang lain. Kali ini, ia membawa lukisan penyimpanan. Lukisan itu memiliki ruang 100 meter persegi dan 2 mode, satu memungkinkan keluar masuk bebas, satu lagi menjebak siapapun di dalamnya sampai mode diubah kembali. Su Bei menerima tawaran tersebut dan transaksi pun selesai. Setelah Zheng Yun mengantarnya pergi, Su Bei menghilang. Namun ia sebenarnya kembali secara tembus pandang, menemukan ruang rahasia berisi harta dan mengambil semuanya, menyisakan yang berguna dan memasukkan sisanya ke sistem poin organisasi Destiny. Setelah pergi, Su Bei meminta Manga Consciousness memperbaiki cacat alat teleportasi,
dan permintaan itu disetujui. Malam harinya di sekolah, Su Bei mendapat telepon dari si Zhao Hua yang memberitahukan bahwa Zhao Xiaoyu telah sadar. Ia segera menuju klinik. Zhao Xiaoyu tampak sehat, namun linglung. Setelah ditanya, ia mengungkapkan bahwa ability-nya telah bermutasi. Ia menceritakan bahwa saat pingsan, ia berada di ruang hitam dan dikejar Nightmare Beast. Ia terus berlari hingga jumlahnya berkurang dengan sendirinya. Setelah membunuh yang terakhir, ia benar-benar tak sadarkan diri. Saat bangun, ability-nya berubah dari Laughter menjadi Happiness, ability jarak jauh yang membuat orang-orang di dalam jangkauannya merasakan kebahagiaan sejati. Ability baru itu dinilai jauh lebih berguna. Lan Subing menyadari bahwa ability tersebut sangat cocok dengan ability ketua OSIS Mu Yunfan, Light of Hope. Semua menyadari implikasinya, tetapi ekspresi guru Yelin justru menjadi serius. Tak lama kemudian, Yelin kembali bersama Meng Huai. Tanpa bertele-tele, Meng Huai langsung berkata kepada Zhao Xiaoyu agar ia mencoba menggunakan ability-nya padanya. Zhao Xiaoyu membuka mulut sejenak, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun. Pihak yang memintanya adalah guru, sehingga ia yakin tidak akan dijadikan objek percobaan tanpa kepastian keamanan. Karena itu, ia langsung mengaktifkan ability miliknya. Ability, Happiness tidak memiliki warna atau wujud visual. Semua yang terlihat hanyalah Zhao Xiaoyu sedikit mengangkat tangannya, lalu ekspresi Meng Huai yang sebelumnya serius perlahan melunak, sudut bibirnya terangkat samar. Setelah merasakannya sejenak, Meng Huai menghentikannya. Ia bertanya tentang jangkauan ability tersebut. Zhao Xiaoyu menjelaskan bahwa untuk saat ini, jangkauannya hanya sekitar 10 meter. Meski ability-nya telah bermutasi, mental energinya tidak meningkat banyak, dan ia belum pernah melatih ability semacam ini sebelumnya. Meng Huai tidak terkejut. Ia mengetahui kemampuan dasar Zhao Xiaoyu sejak lama. Ia mengangguk dan menyuruhnya ikut ke ruang kepala sekolah. Melihat wajah Zhao Xiaoyu menegang karena cemas, Yelin tersenyum menenangkannya dan mengatakan bahwa ability tersebut memiliki potensi besar. Mendengar itu, hati Zhao Xiaoyu sedikit lebih tenang. Sebelum mereka pergi, Lei Zhen dan Mu Yunfan datang. Lei Zhen langsung menyindir Meng Huai karena lupa bahwa ia ditugaskan menjemput Mu Yunfan. Meng Huai berdalih bahwa Lei Zhen terlalu lambat, tetapi jelas tidak meyakinkan. Yelin buru-buru menghentikan perdebatan. Mu Yunfan sendiri sudah menyelinap ke tengah para murid dan mengomentari para guru yang bertengkar, membanggakan kedewasaannya sebagai ketua OSIS. Hal itu langsung dibalas Meng Huai dengan ketukan di kepala. Setelah bercanda singkat, Meng Huai memintanya membantu pengujian dan menyuruh Zhao Xiaoyu menggunakan ability-nya padanya. Kali ini, reaksi Mu Yunfan jauh lebih jelas. Wajahnya langsung dipenuhi senyum bahagia. Atas permintaan Lei Zhen, ia memeriksa apakah ability Zhao Xiaoyu dapat menjadi sumber energi bagi Light of Hope miliknya. Ia menemukan bahwa memang ada suplai energi yang terasa stabil dan berkelanjutan. Namun setelah beberapa saat, Mu Yunfan menyadari ada kejanggalan. Ia menjelaskan bahwa selama ability itu aktif, harapan terus-menerus ada sehingga ia bahkan tidak bisa merasakan keputusasaan. Tetapi jika digunakan terlalu lama, ability tersebut justru mengikis semangat bertarung. Kesimpulan itu membuat semua orang terdiam. Su Bei segera memahami alasannya, berada terlalu lama dalam kondisi nyaman dan bahagia memang akan menurunkan kewaspadaan dan motivasi bertarung. Dengan demikian, ability tersebut tidak bisa digunakan dalam jangka panjang, hanya cocok untuk situasi tertentu. Namun, alih-alih kecewa, ketiga guru justru terlihat senang. Mu Yunfan disuruh kembali, sementara Zhao Xiaoyu dibawa ke ruang kepala sekolah untuk pengujian lanjutan. Zhao Xiaoyu sendiri semakin bingung,
karena ia merasa ability-nya tidak memiliki daya serang atau pertahanan. Setelah para guru pergi, para murid mendiskusikan situasinya. Si Zhao Hua menyimpulkan bahwa apapun hasilnya, ability itu sudah cukup menjamin posisi Zhao Xiaoyu di dunia ability. Su Bei memahami hal itu, Zhao Xiaoyu memang ingin tetap berada di dunia ability, bukan kembali ke kehidupan biasa. Saat menuju kafetaria, Su Bei berjalan bersama Feng Lan. Feng Lan menduga kegembiraan para guru berkaitan dengan peran ability tersebut dalam melawan Nightmare Beast. Dugaan itu menyadarkan Su Bei, karena tujuan utama ability selama ini memang untuk membasmi Nightmare Beast. Namun justru disitulah letak keanehannya. Happiness adalah ability non-ofensif. Bahkan jika bisa menurunkan semangat bertarung, sulit membayangkan Nightmare Beast bisa terpengaruh oleh kebahagiaan manusia. Su Bei dan Feng Lan sama-sama merasa ada rahasia yang belum mereka ketahui. Kembali ke asrama, Su Bei memikirkan rencana peningkatan kekuatan selanjutnya, khususnya terkait Destiny Campus dalam ability Destiny Gear. Ia terjebak pada dua pilihan sulit, melakukan eksperimen di dunia nyata atau mengungkapkannya lewat alur manga. Setelah berpikir ulang, ia menyadari bahwa ia bisa memanfaatkan manga itu sendiri sebagai sarana eksperimen. Kesadaran ini membuatnya merasa jauh lebih lega. Sementara itu, di sisi lain, organisasi Black Flash berada dalam kekacauan. Dalam waktu 1 minggu, mereka mengalami 3 kerugian besar, hilangnya item lelang utama Heart of Ability, hancurnya fasilitas riset bawah tanah beserta mother body dari Loyalty Crystal, dan terakhir, meski Space Lock berhasil dikembalikan oleh Destiny, sejumlah besar harta lain justru raib. Zheng Yun menyadari bahwa semua harta itu diambil oleh sosok berjubah hitam yang sama. Rekaman pengawas tidak memberikan petunjuk apapun, bahkan Brother Sun dengan Eye of Truth tidak mampu melihat apapun. Tanpa bukti, organisasi terpaksa menelan kerugian dan menjadikan Zheng Yun sebagai kambing hitam. Kembali ke akademi, Zhao Xiaoyu akhirnya kembali ke kelas. Ketika ditanya, ia hanya mengatakan bahwa ability-nya berguna untuk membantu ability user yang putus asa saat melawan Nightmare Beast. Semua tahu itu bukan jawaban sebenarnya, tetapi tidak ada yang memaksa. Su Bei membuka laporan intelijen yang ia terima. Isinya menyebutkan bahwa tujuan akhir riset, Black Flash, adalah meneliti hubungan antara Nightmare Beast dan manusia, khususnya ability user. Informasi ini membuat Su Bei mengaitkannya dengan ability Zhao Xiaoyu. Ia menduga kebahagiaan mungkin berbahaya bagi Nightmare Beast, meski belum ada bukti. Waktu berlalu setengah bulan. Dalam kelas olahraga, Su Bei masih kalah telak dari Meng Huai, meski setidaknya ia kini bisa melawan sedikit. Ia juga diam-diam telah menebak ability Meng Huai dan mengklaim hadiah poin tanpa memberitahu siapapun. Setelah kelas, Su Bei bertanya langsung tentang ujian akhir. Meng Huai menantangnya menebak, dengan ancaman latihan tambahan jika salah. Tanpa ragu, Su Bei menjawab bahwa ujian akhir akan berupa ujian gabungan 3 sekolah. Mendengar itu, Meng Huai terdiam dan menatapnya dengan terkejut. Jawaban Su Bei tepat. Su Bei menunjukkan senyum penuh percaya diri ketika tebakan mengenai ujian akhir dikonfirmasi. Ia memang menebak, tetapi tebakan itu didasarkan pada banyak petunjuk. Dari seringnya akademi mereka berhadapan dengan akademi lain dalam latihan dan pelelangan gabungan 3 sekolah, Su Bei menyadari bahwa sekolah lain bukan sekadar latar belakang dalam manga ini, melainkan memiliki peran penting. Mengenai isi ujian akhir, Su Bei tidak menemukan kemungkinan inovatif jika hanya melibatkan sekolah mereka sendiri. Karena itu, ia langsung mengaitkannya dengan sekolah lain. Setelah dicek, kebetulan ketiga sekolah lain juga belum mengumumkan isi ujian akhir mereka. Menggabungkan semua petunjuk tersebut,
kesimpulan tentang ujian gabungan 3 sekolah pun muncul. Ketika Meng Huai mengonfirmasi tebakan itu, seluruh kelas terkejut. Lan Subing langsung merasa ngeri, membayangkan harus berkompetisi dengan siswa dari sekolah lain yang sama sekali asing. Namun Meng Huai sama sekali tidak menggubris kecemasan itu dan hanya menegaskan bahwa memang akan ada kompetisi, serta mengingatkan mereka agar tidak mempermalukan akademi. Li Su tersenyum lembut, tetapi ucapannya bernada pahit, menyindir betapa rapatnya para guru menyimpan rahasia ujian, seolah sangat yakin pada kemampuan para siswa. Biasanya, sekolah akan melatih siswa unggulan lebih awal agar bersinar, tetapi kali ini tidak ada bocoran sama sekali. Hal itu membuat banyak siswa mencibir dingin, merasa diperlakukan terlalu adil. Di tengah suasana itu, hanya Mo Xiaotian yang terlihat sangat bersemangat. Ia justru gembira membayangkan bertemu banyak lawan kuat. Jiang Tianming, yang paling tenang, langsung meminta Meng Huai menjelaskan isi ujian secara rinci. Meng Huai membawa mereka kembali ke kelas dan mulai menjelaskan. Ujian akhir adalah ujian gabungan 3 sekolah dengan format rekonstruksi kampanye. Ia menjelaskan bahwa beberapa ability user khusus akan menciptakan ilusi yang sepenuhnya merekonstruksi kampanye terkenal dalam sejarah dunia ability. Para siswa akan masuk ke dalam ilusi tersebut dan berperan sebagai berbagai identitas. Nilai akhir ditentukan oleh kontribusi mereka dalam kampanye itu. Ilusi tersebut mendekati sejarah asli, dengan karakter yang memiliki kecerdasan sendiri. Namun, untuk tujuan latihan, 1 atau 2 tokoh kunci mungkin dihilangkan. Format ini terasa baru dan kompleks, sehingga wajar jika melibatkan 3 sekolah sekaligus. Mu Tieren mengajukan pertanyaan tentang ketidakadilan peran. Jika seseorang mendapatkan identitas yang menguntungkan, bukankah ia akan lebih mudah memperoleh nilai tinggi? Meng Huai mengakui hal itu tanpa ragu dan menyatakan bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Melihat reaksi mereka, Meng Huai menambahkan bahwa tidak ada peran yang benar-benar buruk atau benar-benar unggul. Setiap identitas memiliki batas atas dan bawah, sehingga tidak mungkin seseorang melesat jauh hanya karena perannya. Penjelasan ini sedikit menenangkan Su Bei, yang sangat khawatir akan mendapatkan peran buruk. Ketika Su Bei bertanya kampanye apa yang akan digunakan, Meng Huai langsung menyindirnya dan bahkan melempar kapur ke arah dahinya, membuat Su Bei berhenti bertanya. Lan Subing kemudian menanyakan apakah 1000 siswa tidak terlalu banyak untuk satu kampanye. Meng Huai menjelaskan bahwa pihak sekolah telah menyiapkan 2 ilusi, 1 domestik dan 1 luar negeri, untuk menyesuaikan jumlah peserta. Sebelum mengakhiri penjelasan, Meng Huai mengungkap 1 poin penting, jika mereka berhasil memenangkan kampanye, semua peserta akan mendapatkan tambahan 500 poin. Ini membuat semua orang langsung memahami bahwa meskipun ada kompetisi antar sekolah, kerja sama tetap mutlak diperlukan. Kekalahan berarti kerugian besar bagi seluruh akademi. Su Bei menyadari maksud para guru. Dengan sistem ini, para siswa dipaksa memprioritaskan kemenangan bersama, bukan intrik pribadi. Ujian ini sekaligus melatih pola pikir mereka untuk kampanye nyata di masa depan. Meng Huai kemudian menegaskan bahwa semua informasi ini masih rahasia. Ia hanya mengungkapkannya karena Su Bei telah menebak sebagian. Ketika Qi Huang bertanya alasan kerahasiaan, Meng Huai balik bertanya apakah kampanye nyata pernah memberi pemberitahuan sebelumnya. Tidak ada yang bisa menjawab. Setelah itu, Meng Huai memanggil Li Su untuk ikut bersamanya. Li Su terlihat terkejut sejenak, tetapi tetap tersenyum dan mengikuti sang guru. Usai mereka pergi, kelas kembali ramai. Mu Tieren mengajak Jiang Tianming dan Wu Mingbai ke perpustakaan untuk mengumpulkan materi kampanye. Su Bei sengaja menahan Mo Xiaotian agar tidak ikut,
berdalih terlalu banyak orang hanya akan merepotkan. Si Zhao Hua langsung menyadari bahwa Su Bei hanya malas, tetapi Zhao Xiaoyu memilih diam. Di kelas, mereka menebak-nebak alasan Li Su dipanggil. Su Bei akhirnya menyimpulkan bahwa hal itu berkaitan dengan ability Li Su yang bertipe ilusi, sehingga berpotensi mengganggu ujian jika ia ikut sebagai peserta. Tak lama kemudian, Li Su kembali dan menjelaskan bahwa ia diminta membantu membangun ilusi ujian. Jika setuju, ia tidak akan mengikuti rekonstruksi kampanye, dan kontribusinya dalam membantu akan menjadi penilaian ujiannya. Ia menerima tawaran itu demi melatih ability Illusion. Tak lama setelah itu, Jiang Tianming dan yang lain kembali dengan setumpuk besar buku sejarah kampanye. Jumlahnya jauh lebih banyak dari perkiraan. Dengan waktu hanya 17 hari, mustahil mempelajari semuanya sendirian. Akhirnya, Jiang Tianming mengusulkan sistem pembagian, setiap orang mempelajari satu kampanye selama 3 hari, lalu mempresentasikannya kepada yang lain. Dengan 2 putaran, mereka bisa mencakup sebagian besar materi. Rencana itu disetujui. Bahkan Mo Xiaotian pun menyatakan siap ikut, meski kemampuannya diragukan. Li Su, meskipun tidak ikut ujian, tetap membantu belajar sampai ia dipanggil sepenuhnya oleh para guru. Hari-hari berikutnya diisi dengan belajar, presentasi, dan latihan ability. Beberapa presentasi berjalan membosankan, tetapi efektif. Zhao Xiaoyu tampil paling hidup, si Zhao Hua rapi dan profesional, dan Zhou Renji ternyata sangat kompeten. Mo Xiaotian mengejutkan semua orang dengan hafalannya yang kuat, meski pemahamannya tidak sedalam yang lain. Sementara itu, kecemasan menyebar di seluruh angkatan. Banyak siswa dari kelas lain mencoba menggali informasi dari kelas S. Zhao Xiaoyu menjadi sasaran utama, tetapi ia menolak memberi bocoran dan menegaskan bahwa mereka juga tidak tahu apa-apa. Di balik semua itu, Su Bei terus memperhatikan perkembangan alur. Ia menilai bahwa isi ini sudah cukup untuk membentuk satu chapter manga. Setelah memastikan, ia mulai menyelipkan barang pribadi ke dalam presentasinya sendiri. Ia dengan sengaja memilih sebuah kampanye lama, terjadi sebelum ability user ditemukan secara luas, ketika sekelompok ability user menculik orang biasa untuk meneliti ability mereka. Ia menjelaskan bahwa beberapa ability bisa diteliti sendiri, tetapi ada juga yang membutuhkan subjek manusia. Ketika ability tersebut berbahaya dan tidak ada relawan, tragedi pun terjadi. Dengan tenang, Su Bei memaparkan semua itu, menanamkan petunjuk yang hanya ia sendiri tahu kegunaannya, sambil melanjutkan persiapan menuju ujian akhir yang semakin dekat. Ucapan Su Bei membuat Zhou Renji tertawa marah. Ia jelas merasa diprovokasi dan langsung membalas dengan tajam, menyebut bahwa ability Su Bei yang mengubah takdir justru lebih berbahaya karena juga membutuhkan orang untuk eksperimen. Bagi Su Bei, balasan itu justru sempurna. Ia memang sengaja memilih Zhou Renji sebagai pemicu, dan reaksi tersebut berjalan persis seperti yang ia perkirakan. Namun secara lahiriah, Su Bei hanya menunjukkan senyum tenang. Mata ungunya melirik Jiang Tianming sejenak sebelum ia berkata dengan makna tersembunyi bahwa ability-nya memang membutuhkan subjek eksperimen, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa subjek itu harus manusia sungguhan. Ucapan tersebut langsung membuat semua orang terkejut. Jika bukan manusia sungguhan, lalu apa yang digunakan? Jiang Tianming berpikir lebih jauh. Tatapan Su Bei barusan mengingatkannya pada kejadian lama sebelum ujian bulanan pertama, ketika Su Bei pernah mendatanginya untuk menguji ability. Saat itu Su Bei hanya menggerakkan sesuatu di atas kepalanya tanpa hasil yang terlihat. Kini, Jiang Tianming mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah diuji saat itu. Namun Su Bei tidak memberi kesempatan siapapun untuk bertanya lebih jauh. Setelah menanamkan petunjuk yang ia butuhkan,
ia segera mengganti topik dan kembali mengajar dengan serius. Melihat sikapnya, orang lain pun merasa sungkan untuk terus bertanya. Mereka yang mengenal Su Bei tahu bahwa memaksanya berbicara hanya akan berakhir sia-sia. Waktu berlalu, dan kegiatan belajar hampir selesai. 5 hari sebelum ujian akhir, pihak akademi akhirnya mengumumkan isi ujian. Seluruh angkatan tahun pertama langsung gempar. Keluhan memenuhi lorong-lorong, mulai dari rasa terkejut hingga kemarahan karena sekolah sama sekali tidak memberi waktu persiapan. Sehari kemudian, para wali kelas melontarkan kritik keras dengan satu kalimat inti, kampanye nyata tidak pernah memberi pemberitahuan sebelumnya. Setelah ditekan dan dibujuk, para siswa akhirnya terdiam dan mulai belajar dengan panik. Suasana belajar menjadi sangat tegang, bahkan terkesan gila. Siswa tahun kedua dan ketiga menonton dengan geli, sambil melemparkan komentar menyebalkan. Kesombongan itu berujung petaka. 2 hari kemudian, seorang siswa melapor ke guru. Akibatnya, tingkat kesulitan ujian siswa tahun kedua dan ketiga digandakan. Mereka harus menghadapi ujian ruang berbeda yang lebih sulit ditambah ujian akademik. Kabar ini membuat siswa tahun pertama sangat puas. Pada saat itu, Su Bei dan kelompoknya telah menyelesaikan 2 putaran belajar bersama dan mulai belajar mandiri. Su Bei sendiri berusaha mengejar 6 kampanye yang belum sempat ia pelajari. Ia merasa kemungkinan besar akan terlempar ke salah satu skenario yang tidak ia kuasai. Ia juga memperhitungkan alur cerita. Sudah lama ia tidak berada satu tim dengan Jiang Tianming, dan berdasarkan pola sebelumnya, penulis manga cenderung membagi interaksi secara merata di antara siswa kelas S. Karena itu, Su Bei menduga kali ini atau berikutnya ia pasti akan kembali satu tim dengan tokoh utama. Dan di mana ada Jiang Tianming, masalah besar hampir selalu mengikuti. Sehari sebelum ujian, pembagian kelompok diumumkan. Dugaan Su Bei terbukti. Ia satu tim dengan Jiang Tianming, Lan Subing, Wu Mingbai, Zhou Renji, Xi Zhaohua, Feng Lan, dan Qi Huang. Dengan susunan seperti itu, jelas masalah besar menanti. Tak lama setelah pengumuman kelompok, Su Bei mendengar notifikasi dari kesadaran manga bahwa King of Abilities telah diperbarui. Ia yakin waktu pembaruan ini tidak kebetulan. Namun ia menahan diri untuk mengecek sampai kembali ke asrama. Hari itu, para guru hanya mengajarkan pengetahuan umum tentang kampanye, memberi sedikit keuntungan setelah isi ujian diumumkan. Usai kelas, Su Bei mengeluh pada Ling Yu karena tidak satu tim dengannya, mengingat ability Plague miliknya sangat cocok untuk perang skala besar. Ling Yu bahkan menawarkan untuk bertukar tim, tetapi Su Bei menolak dengan santai. Percakapan berlanjut dengan candaan Ai Baozu dan Xi Zhaohua, sementara Zhao Xiaoyu mengeluhkan hilangnya Li Su yang sejak dipanggil menjadi pengawas ujian tidak bisa dihubungi sama sekali. Zhou Renji mencibir bahwa sekalipun Li Su bisa berbicara, ia tidak akan membocorkan apapun. Meng Huai kemudian muncul dan memberi satu pengingat penting, ilusi dalam, campaign reenactment, sangat realistis, dan semua orang di dalamnya sebaiknya diperlakukan seperti manusia sungguhan. Setelah mengatakan itu, ia pergi tanpa penjelasan tambahan, meninggalkan tanda tanya besar di benak para siswa. Malam itu, Su Bei kembali ke asrama dan langsung membuka manga. Chapter terbaru berisi gambaran kegiatan belajar mereka, dengan fokus pada atmosfer menjelang ujian. Pada bagian akhir, petunjuk yang ia tanam benar-benar digambar, lengkap dengan tatapan matanya ke arah Jiang Tianming dan monolog batin Jiang Tianming. Kolom komentar pun langsung ramai, dipenuhi kebingungan pembaca tentang makna ucapan Su Bei mengenai bukan manusia sungguhan. Su Bei kemudian membuka forum dan melihat beberapa thread yang mulai membahas hal itu. Ia bahkan membuat thread sendiri,
mengemukakan teorinya bahwa Su Bei menggunakan duplikasi atau ilusi manusia untuk bereksperimen, mirip dengan teknologi campaign reenactment. Teori tersebut langsung memicu diskusi besar dan dukungan luas. Puas dengan hasilnya, Su Bei kembali belajar, meski pikirannya terus terpecah oleh pembaruan manga dan forum. Keesokan paginya, ujian akhir resmi dimulai. Sekitar 300 siswa berkumpul di lapangan. 2 gerbang cahaya, biru dan kuning, berdiri sebagai portal masuk. Kepala sekolah Wudi muncul dan menjelaskan pembagian kelompok. Su Bei, yang masuk grup A, mendengarkan penjelasan aturan ilusi. Bertahan hidup setiap hari memberi 1 poin, kematian langsung mengeluarkan peserta dari ilusi, tetapi kontribusi yang sudah dibuat tetap dihitung. Aturan ini jelas dirancang agar siswa tidak hanya bermain aman. Dari semua pengaturan itu, Su Bei merasakan satu hal dengan jelas, akademi sedang mempersiapkan perang sungguhan. Kesadaran itu terasa berat. Pukul 9 pagi, setelah pidato panjang, ujian akhir dimulai. Sebagai anggota kelas S, kelompok Su Bei masuk lebih dulu. Setelah sensasi pusing singkat, campaign reenactment pun resmi dimulai. Setelah rasa pusing akibat masuk ke campaign reenactment mereda, Su Bei segera mengamati sekelilingnya. Ia berada di sebuah kamar tidur laki-laki, duduk di depan meja belajar. Kamar itu tampak hidup dan jelas milik seorang remaja, dibuktikan dengan adanya lembar ujian SMA di atas meja. Meski Su Bei sendiri tidak pernah menjalani SMA secara normal, ia tetap mengenali kertas ujian tersebut. Nilainya dulu cukup baik, dan justru materi SMA adalah hal yang tidak pernah benar-benar ia pelajari. Di meja itu juga terdapat foto keluarga. Anak kecil dalam foto itu jelas versi lebih muda dari dirinya sendiri, menandakan bahwa identitas ujian kali ini adalah anak dari keluarga biasa. Su Bei merasa tidak perlu terlalu tegang. Ia berkeliling kamar dengan santai. Sejauh ini, ujian tidak terlalu ketat dalam role-playing, wajah karakter menjadi wajahnya sendiri, bahkan namanya tetap Su Bei. Usianya pun hampir sama, sehingga ia tidak perlu berpura-pura menjadi lebih muda atau lebih tua. Saat memeriksa nilai-nilai lama di dalam tas, seorang wanita parubaya masuk sambil membawa piring buah dan menegurnya karena tidak mengerjakan PR. Su Bei menghentikan kegiatannya dan menjawab bahwa ia sedang mencari bahan. Wanita itu, yang jelas berperan sebagai ibunya, menyodorkan stroberi dan mengingatkannya agar tidak membuat guru menelepon karena lupa mengumpulkan PR. Melihat kertas ujian yang belum tersentuh, Su Bei merasa tertekan. Ia sama sekali tidak mempelajari materi SMA. Jika hanya 1 hari, ia bisa berpura-pura. Namun dari ucapan ibunya, ia tahu bahwa besok harus pergi ke sekolah. Jika PR dipalsukan sekarang, ia pasti akan ketahuan nanti. Kesadaran bahwa ia harus menjalani kehidupan siswa menghantamnya keras. Awalnya identitas ini tampak nyaman, tetapi kini ia menyadari betapa terbatasnya waktu siswa. Jika ia terus berperan sebagai murid teladan, kapan ia bisa menjelajahi peta, menyelidiki awal kampanye, atau memecahkan masalah? Biasanya, sebagai peserta ujian, ia tidak perlu peduli pada NPC. Namun peringatan Meng Huai untuk memperlakukan NPC ilusi seperti manusia sungguhan membuatnya berhati-hati. Ia harus memainkan perannya dengan benar dan tidak bertindak di luar karakter. Sambil berpikir mencari jalan keluar dari nasib sekolah, Su Bei duduk dan melihat soal-soal ujian. Ia sempat preview materi SMA saat masih jadi murid berprestasi di SMP, tetapi soal ini jelas tingkat kelas 2 SMA, di luar kemampuannya. Tanpa pilihan lain, ia membuka ponsel, memindai soal satu persatu dengan aplikasi PR, dan menyelesaikan tugasnya dengan bantuan teknologi. Setelah itu, ia mengambil bola basket dan berpamitan untuk bermain. Ketika ibunya bertanya apakah PR sudah selesai,
Su Bei menjawab singkat bahwa semuanya sudah beres. Bagi siswa, tidak menyelesaikan semua PR dan mengerjakannya di sekolah adalah hal biasa. Ibunya mengizinkannya keluar dengan syarat pulang sebelum siang. Perilaku ibunya sangat alami, tanpa celah, membuat Su Bei semakin yakin bahwa ilusi ini nyaris tak bisa dibedakan dari kenyataan. Di luar, Su Bei mengamati lingkungan sekitar dan menyimpulkan bahwa latarnya adalah negaranya sendiri sekitar 10 tahun lalu. Ia melihat bilik telepon umum yang masih digunakan, sesuatu yang kini hanya menjadi pajangan. Dari ingatannya, ada 2 kampanye besar pada periode ini, satu pengepungan dari luar kota dengan satu pintu different space besar, dan satu lagi kekacauan kota dengan banyak pintu kecil muncul di dalam kota. Keduanya sama-sama berbahaya. Ironisnya, keduanya tidak termasuk dalam materi yang mereka ulas. Mayoritas siswa justru fokus pada kampanye luar negeri. Kini, tebakan mereka meleset. Su Bei bersyukur karena ia sempat mengantisipasi kemungkinan ini dan membaca sekilas kampanye yang terlewat. Meski begitu, detail penting seperti tanggal awal sudah ia lupakan. Ia naik taksi ke pinggiran kota untuk mencari tanda-tanda different space. Dengan uang saku dari tubuh inangnya, ia berniat mencari petunjuk awal. Jika bisa memastikan jenis kampanye, situasi akan jauh lebih terkendali. Rencananya sederhana, memberi peringatan dini. Jika pemerintah bisa diyakinkan, korban bisa ditekan. Bahkan jika ia keluar ujian lebih awal, nilainya tidak akan menjadi masalah. Ia tidak berniat memperkuat diri di kampanye ini, melainkan menunggu pembaruan manga dan berharap mendapatkan item ilusi untuk meneliti Destiny Campus. Ia tahu pintu different space besar biasanya meninggalkan jejak lingkungan, tetapi setelah beberapa putaran dengan taksi, ia tidak menemukan apapun. Sopir taksi yang cerewet bahkan mengira Su Bei kabur dari rumah. Su Bei memanfaatkan kesalahpahaman itu untuk meminta satu putaran tambahan. Tetap tidak ada hasil. Ia mulai curiga bahwa kampanye belum dimulai, atau justru merupakan kekacauan dalam kota. Siang hari, ia pulang, makan, lalu mengerjakan PR dengan panik. Karena tugas akhir pekan tidak dicatat, ia harus bertanya pada teman sekelas lewat aplikasi chat. Saat itulah ia tersadar, ada grup 3 School Join Exam Final Exam. Ia mengajukan permintaan masuk dengan identitas Endless Ability Academy Su Bei, dan langsung diterima. Grup itu kecil, hanya 7 orang, tetapi aktif. Anggotanya memiliki identitas beragam, petugas kebersihan, guru, pengangguran, anak SD, pengacara, dan dokter. Pemimpin grup, Wang Qiangxin, langsung bertanya kampanye apa yang sedang mereka hadapi. Su Bei menghindar dan malah menanyakan identitas mereka. Melihat ada dokter dan guru, ia mengajukan syarat, ia akan membagi informasi jika mereka membantunya keluar dari kewajiban sekolah. Perkataan itu memicu perdebatan. Ada yang menuduhnya egois, tetapi Su Bei menanggapi santai dan membisukan grup. Tak lama, Wang Qiangxin menghubunginya secara pribadi dan menawarkan solusi, berpura-pura sakit perut dan dirawat di rumah sakitnya, sehingga bisa mendapat cuti 1 minggu. Su Bei setuju. Keesokan harinya di sekolah, ia menjalani pagi dengan lancar. Setelah makan siang, ia berpura-pura sakit, guru membawanya ke rumah sakit, dan ia berhasil mendapat izin 1 minggu. Sesuai janji, ia memberi Wang Qiangxin informasi tentang 2 kampanye yang mungkin terjadi. Ketika dokter itu mengusulkan melapor ke pemerintah, Su Bei menolak. Tanpa bukti, peringatan hanya akan mencurigakan, dan ia merasa akademi tidak akan membiarkan kampanye diselesaikan terlalu mudah. Keesokan harinya, Wang Qiangxin meminta izin untuk menyampaikan info itu ke orang lain. Su Bei menyetujuinya. Tak lama kemudian, ia menerima permintaan pertemanan dari Jiang Tianming dan Lan Subing.
Dalam grup kecil baru, Lan Subing mengungkapkan bahwa ia bekerja di pemerintahan dan bisa mengundurkan diri kapan saja. Jiang Tianming justru mendapat identitas sebagai narapidana. Fakta bahwa ia masih bisa memakai ponsel karena meminjam milik sipir membuat Su Bei dan Lan Subing terdiam. Setelah bercanda, Su Bei memberi satu nasihat serius pada Lan Subing, jangan berhenti dari pekerjaannya dulu. Identitas pemerintah bisa berguna nanti. Dengan cuti sekolah, Su Bei mulai menjelajahi kota untuk mengenali medan. Ia memikirkan kampanye kekacauan kota. Jika banyak pintu different space muncul, mengapa tidak ada yang menemukannya lebih awal? Jawabannya mungkin terletak pada lokasi tersembunyi. Saat melewati restoran dan mencium bau dari tempat sampah, pikirannya langsung tertuju pada satu tempat, saluran pembuangan. Saluran kota luas, jarang dikunjungi, dan cocok sebagai lokasi pintu tersembunyi. Masalahnya, ia membutuhkan peta. Tidak mungkin bertanya secara langsung tanpa menimbulkan kecurigaan. Akhirnya, ia menggunakan internet. Ia membuat postingan provokatif di forum kota, mengeluh tentang saluran air yang sering mampet dan menantang siapapun menunjukkan peta saluran untuk membuktikan kesalahan desain. Strateginya berhasil. Tak lama kemudian, seseorang mengunggah peta saluran kota. Su Bei menyimpannya, mencetaknya, dan menyembunyikan asal-usulnya dengan dalih tugas matematika. Malam itu, ia menyiapkan perlengkapan, peta, senter, dan pakaian ganti. Dengan cuti sekolah dan rencana matang, Su Bei bersiap menyelidiki saluran kota keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Su Bei menerima pesan dari Wang Qiangxin yang menyampaikan kabar buruk, orang yang dikirim untuk memperingatkan pemerintah telah menghilang. Kabar itu merupakan skenario terburuk yang sempat Su Bei perkirakan. Hatinya langsung tenggelam. Setelah berpikir sejenak, Su Bei membalas agar tidak ada lagi yang dikirim dan menegaskan bahwa ada masalah besar. Ia kemudian menghubungi Lan Subing, memintanya untuk menanyakan kepada Jiang Tianming, jika ia muncul, apakah ada tahanan baru yang ditangkap kemarin di penjara. Ketika Lan Subing menanyakan apa yang akan dilakukan Su Bei, ia hanya menjawab bahwa ia memiliki urusan sendiri. Su Bei tidak menyebutkan rencananya turun ke saluran pembuangan. Bahkan, ia sendiri belum sepenuhnya yakin apa yang harus dilakukan jika different space benar-benar berada di sana. Satu hal yang jelas baginya, bergantung pada pemerintah sama sekali tidak bisa diandalkan. Ujian ini adalah ujian akademi untuk para peserta, sehingga solusi harus datang dari sesama kandidat. Namun, memberitahu lokasi different space secara langsung demi keluar ujian lebih cepat terasa terlalu ceroboh. Sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya, tetapi ia masih membutuhkan bukti yang kuat. Dengan membawa ransel, Su Bei meninggalkan rumah di tengah keluhan ibu Su Bei yang heran mengapa ia pergi bermain sambil membawa tas besar. Ia menghindari kamera pengawas dan menuju sebuah penutup gat yang sudah ia incar sebelumnya. Penutup gat yang sulit digeser oleh orang biasa dapat ia buka dengan mudah. Lokasinya berada di gang sepi tanpa kamera, sehingga aman untuk masuk dan keluar tanpa menarik perhatian. Ia mengganti pakaian lebih dulu, menyegel pakaian aslinya dalam kantong plastik dan memasukkannya ke ransel agar tidak pulang dengan bau menyengat. Setelah mengenakan masker dan sepatu bot hujan, ia menuruni tangga besi ke dalam gat, menyisakan celah kecil di penutup atas. Di bawah, Su Bei menutup hidung, menyalakan senter, dan mengamati sekeliling. Keadaan gelap dan berlumpur, dengan bau menyengat yang tetap menembus masker. Setelah terbiasa, ia membuka peta dan mengikuti rute optimal yang telah direncanakan. Selain metode biasa menemukan different space, ada cara lain yang lebih langsung, mendeteksinya dengan mental energy. Namun cara ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pengguna dengan mental energy tingkat lanjut.
Su Bei termasuk pengecualian. Ia mengaktifkan mental energi dan memindai saluran pembuangan secara luas. Dalam waktu setengah jam, setelah menjelajahi sekitar setengah area, ia menemukan 7 fluktuasi ruang, tanda jelas pintu different space yang akan segera terbuka. Dugaan Su Bei terbukti, ini adalah kampanye kekacauan dalam kota. Saat melanjutkan pencarian, ia tiba-tiba berhenti. Salah satu fluktuasi ternyata sudah membentuk lubang hitam seukuran tutup gat. Pintu different space itu telah terbuka, yang berarti Nightmare Beast kemungkinan sudah keluar ke dunia nyata. Mata ungu Su Bei sedikit melebar, tetapi ia segera menenangkan diri dan menganalisis situasi. Jika bis tingkat rendah keluar, mereka akan cepat terlihat dan ditangani. Namun tidak ada laporan apapun di berita. Jika bis tingkat menengah keluar, setidaknya akan ada kematian misterius, tetapi berita sebulan terakhir kosong. Satu-satunya kemungkinan tersisa adalah bis tingkat tinggi. Bis semacam itu memiliki kecerdasan dan mampu mengendalikan bis lain, menyuruh mereka bersembunyi hingga saat yang tepat untuk menyerang secara besar-besaran. Namun ada kemungkinan lain, bis memang sudah membunuh, tetapi pemerintah menutupinya, seperti kasus orang yang memberi peringatan dan kini menghilang. Su Bei menandai lokasi pintu yang sudah terbuka dengan lingkaran merah di peta, lalu menggunakan invisibility charm dan masuk ke different space tersebut. Lingkungan di dalam berupa hutan biasa, yang seharusnya hanya menghasilkan Nightmare Beast tingkat rendah hingga menengah. Namun semakin jauh ia melangkah, instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan mental energi aktif, ia merasakan banyak bis biasa, tetapi firasatnya semakin kuat. Memutuskan untuk tidak mengambil risiko, Su Bei memilih mundur. Namun setelah beberapa langkah, ia menyadari dirinya tersesat. Meski memiliki orientasi arah yang baik dan panduan mental energi, ia tidak bisa menemukan jalan keluar. Di luar layar, para kepala akademi mengamati pergerakannya. Mereka memuji kecermatan Su Bei yang menemukan titik kunci dengan cepat, meski mencatat kecenderungannya yang terlalu mandiri. Meng Huai, guru S-Kelas, dengan yakin menyatakan bahwa Su Bei tidak akan mengikuti alur yang diharapkan. Kembali di dalam different space, Su Bei menyadari kemungkinan bahwa bis tingkat tinggi di dalamnya menggunakan ilusi. Ia mengingat 2 jenis ilusi dan menyimpulkan bahwa ini adalah ilusi manipulasi persepsi, bukan perangkap penuh. Ia menutup mata dan berjalan lurus berdasarkan ingatan, mengabaikan rintangan palsu. Ketika ia seharusnya menabrak pohon besar, dunia berputar, dan ia kembali ke saluran pembuangan. Ia berhasil keluar, tetapi kini yakin bahwa bis tingkat tinggi benar-benar berada di dalam different space. Ia memperbarui peta dan menyimpulkan bahwa pemerintah pasti tahu sesuatu, tetapi memilih diam. Sore hari, Su Bei keluar dari gat dan pulang. Setelah membersihkan diri berulang kali untuk menghilangkan bau, ia memeriksa ponselnya. Banyak pesan baru masuk. Jiang Tianming memastikan bahwa orang yang memperingatkan pemerintah ditangkap dengan tuduhan menyebar rumor. Kandidat lain juga melaporkan temuan mereka, pintu different space kecil, kematian mencurigakan, dan unit khusus pemerintah yang bergerak diam-diam. Semua petunjuk itu mengarah pada satu kesimpulan, Nightmare Beast memang telah muncul, tetapi pemerintah sengaja menutupinya. Saat Jiang Tianming menyebutkan bahwa ada petunjuk penting di penjara, Su Bei akhirnya menyadari bahwa penempatan Jiang Tianming sebagai narapidana sejak awal memang disengaja oleh sistem ujian. Di tengah pikirannya yang mulai menyatu, Su Bei menatap keluar jendela dan terdiam. Di bawah apartemennya, dikelilingi para lansia yang tampak khawatir, berdiri seorang anak laki-laki berambut putih dengan wajah tenang. Itu adalah Feng Lan. Ketika Su Bei bergegas keluar rumah dengan alasan hendak menemui teman di bawah. Ibunya heran karena Su Bei baru saja pulang, tetapi tetap membiarkannya pergi. Di bawah apartemen,
para tetangga lansia berkerumun mengelilingi seorang anak berambut putih. Di tengah kerumunan itu berdiri Feng Lan, tetap tenang meskipun dihujani pertanyaan tentang rambut putihnya, mulai dari dugaan leukemia, kabur dari rumah sakit, hingga cat rambut berbahaya. Feng Lan dengan sabar membantah semuanya dengan jawaban singkat. Su Bei kagum pada kesabarannya. Su Bei menerobos kerumunan, menyapa Feng Lan dengan ramah, lalu menariknya masuk ke dalam gedung sambil mengajak makan malam di rumahnya. Di tangga, Su Bei menanyakan bagaimana Feng Lan bisa menemukannya. Setelah menjauh dari kerumunan, Feng Lan menjelaskan bahwa ia menggunakan ability profesi untuk menemukan Su Bei. Karena para tetangga tidak memiliki niat jahat, ia memilih untuk tidak melawan. Su Bei terkejut mendengar bahwa profesi Feng Lan sudah bisa digunakan untuk menemukan orang. Namun ia segera menanyakan tujuan sebenarnya. Feng Lan mengungkapkan bahwa melalui ramalan masa depannya, ia melihat Su Bei dan Jiang Tianming sebagai kunci ujian akhir. Dalam fragmen masa depan, ia melihat kampanye besar pecah dan para siswa bertarung, kecuali Su Bei. Ketika ditanya apa yang dilakukan Su Bei saat itu, Feng Lan menjawab bahwa Su Bei berada di atap, bermalas-malasan. Su Bei terkejut, dan Feng Lan dengan serius meminta izin untuk ikut bermalas-malasan bersamanya. Feng Lan menyadari dirinya tidak cocok untuk pertempuran langsung, karena profesi adalah ability pendukung. Su Bei mempertanyakan soal nilai. Feng Lan kemudian menunjukkan sertifikat resmi ability miliknya sebagai bukti profesi. Ia berencana mempublikasikan hasil ramalannya beserta sertifikat tersebut di forum untuk memperingatkan semua orang tentang perang yang akan datang, sehingga mengurangi korban dan memperoleh poin kontribusi. Selain itu, penggunaan ability untuk kepentingan umum juga akan memberinya poin tambahan. Keduanya menyadari bahwa cara berpikir mereka serupa, memanfaatkan informasi untuk meraih poin. Bedanya, Feng Lan fokus memperingatkan masyarakat luas, sementara Su Bei menargetkan para ability user. Su Bei menanyakan waktu pasti kampanye dimulai. Feng Lan hanya bisa memastikan bahwa itu akan terjadi dalam waktu 1 minggu. Waktu yang singkat ini membuat persiapan menjadi sangat mendesak. Su Bei memutuskan untuk menunggu informasi dari Jiang Tianming terkait alasan pemerintah mengabaikan masalah different space, lalu mengajak Feng Lan mengunjungi Jiang Tianming di penjara keesokan harinya. Feng Lan menyetujui ajakan tersebut. Su Bei mengajak Feng Lan menginap di rumahnya. Dengan sedikit kebohongan, ia memperkenalkan Feng Lan sebagai teman sekelas kepada ibunya, yang akhirnya mengizinkan Feng Lan tinggal beberapa hari. Keesokan harinya, para siswa S-kelas berkumpul. Melihat Su Bei bersama Feng Lan, Zhou Renji melontarkan ejekan. Yang lain menyadari bahwa Su Bei jelas mengetahui sesuatu. Ketika ditanya, Su Bei hanya menjawab samar bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Feng Lan mengiyakan dengan serius. Mereka kemudian mengunjungi Jiang Tianming di penjara berkat pengaturan Qi Huang. Jiang Tianming tampak lelah, namun tetap tenang. Setelah saling mengejek, Jiang Tianming menyampaikan informasi penting, sebelum kandidat yang dipenjara karena memperingatkan pemerintah, sudah ada orang lain yang melakukan hal serupa karena menemukan pintu different space di gang. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak bertindak bukan karena konflik politik, melainkan karena mereka menganggap satu different space tidak signifikan dan ingin memanfaatkan serangan Nightmare Beast untuk meningkatkan prestasi politik. Mereka tidak menyangka bahwa banyak pintu different space di saluran pembuangan akan memicu kampanye besar. Semua menyadari bahwa jika informasi tentang banyaknya pintu ini terungkap, pemerintah tidak akan bisa menutup mata. Su Bei pun memastikan rencananya untuk bertindak keesokan hari bersama Feng Lan. Feng Lan kembali menegaskan bahwa kampanye akan meletus dalam waktu 1 minggu. Menyadari waktu yang sempit,
para kandidat mulai mempersiapkan diri, membentuk tim, dan memilih lokasi strategis. Jiang Tianming juga menceritakan bahwa banyak kandidat lain dipenjara karena tindakan ceroboh selama ujian, akibat memperlakukan dunia ilusi ini sebagai permainan, bukan masyarakat nyata. Malam itu, Su Bei meminta kepada pihak akademi agar poin bisa ditransfer secara sukarela antar kandidat. Permintaannya dipertimbangkan oleh para kepala akademi dan akhirnya disetujui dengan syarat tidak boleh ada paksaan. Pengumuman resmi disiarkan kepada seluruh kandidat bahwa transfer poin diperbolehkan selama bersifat sukarela. Su Bei puas mendengarnya. Ia dan Feng Lan menyadari bahwa masing-masing memiliki jalur perolehan poin sendiri, Feng Lan melalui ramalan dan penyelamatan, Su Bei melalui strategi informasi. Menjelang kekacauan yang akan datang, Su Bei memastikan persediaan di rumah telah lengkap. Ia menenangkan ibunya dengan mengatakan bahwa keluarga Feng Lan memiliki latar belakang ability user, sehingga mereka aman jika different space muncul. Suasana tenang sebelum badai, ketika semua pihak bersiap menghadapi kampanye besar yang akan segera meletus. Pada pagi hari ketika Su Bei memanfaatkan hak admin yang ia peroleh di grup kandidat. Ia memposting pengumuman resmi bahwa dengan 2 poin sukarela, siapapun bisa mendapatkan lokasi sebagian besar pintu different space di dalam kota. Informasi tersebut dijamin oleh ability item, kontrak, yang memastikan bahwa siapapun yang menggunakan informasi Su Bei wajib membayar poin sesuai kesepakatan. Item kontrak berasal dari toko item sistem Point Academy. Selama ujian akhir, item dari toko masih diperbolehkan, kecuali sebagian besar item ofensif. Satu-satunya item yang benar-benar universal adalah Invisibility Charm, namun item itu akan gagal jika penggunanya menyerang atau terluka, sehingga Su Bei memutuskan menggunakannya lebih awal sebelum situasi menjadi kacau. Begitu pengumuman diposting, grup langsung meledak. Banyak kandidat tidak percaya karena ujian baru berjalan beberapa hari. Namun keberadaan kontrak membuat mereka yakin, karena mereka tidak akan kehilangan poin kecuali benar-benar menggunakan informasi tersebut. Ditambah lagi, reputasi Su Bei sebagai siswa S-Class dengan ability mirip ramalan membuat kepercayaan meningkat drastis. Pesan pribadi pun membanjiri Su Bei. Karena terikat oleh kontrak, ia tidak khawatir informasinya akan dibocorkan tanpa imbalan. Ia pun mengirim peta saluran pembuangan kota yang telah ia tandai. Wang Qiangxin menjadi orang pertama yang membeli, terkejut mengetahui bahwa pintu different space berada di dalam saluran air. Su Bei hanya menjawab bahwa ia menebaknya dan meminta Wang Qiangxin menyebarkan kabar tersebut. Harga 2 poin dianggap sangat murah. Berdasarkan standar poin ujian, membunuh satu Nightmare Beast tingkat rendah hanya bernilai 0,5 poin. Dibandingkan risiko kehilangan kesempatan besar dalam kampanye, menukar 2 poin demi informasi krusial dianggap sangat menguntungkan. Bagi Su Bei sendiri, skala keuntungannya jauh lebih besar. Dengan ratusan kandidat, poin yang masuk bisa mencapai ratusan hingga ribuan. Meski sudah bisa mengamankan nilai tinggi dan keluar, Su Bei memilih tetap bertahan. Ia menyadari bahwa menghadapi kampanye Nightmare Beast dalam ilusi adalah kesempatan langka untuk mendapatkan pengalaman tanpa risiko kematian nyata. Di waktu yang hampir bersamaan, Feng Lan mempublikasikan ramalannya ke forum dan berbagai saluran informasi. Dengan sertifikat resmi ability profesi, peringatannya dipercaya luas. Warga kota pun mulai panik, menimbun persediaan dan kembali ke rumah. Ibu Su Bei merasa lega karena mereka sudah bersiap sejak awal, meskipun tetap cemas apakah Nightmare Beast bisa menyerang rumah mereka. Su Bei menenangkannya dengan mengatakan bahwa pemerintah pasti sudah bersiap. Di grup S-Class, Qi Huang langsung membeli informasi Su Bei dan menyarankan agar peta diunggah ke album grup agar yang tidak ingin melihat bisa menghindar. Su Bei mengikuti saran itu dan mengunggah peta ke grup besar dan kecil,
sehingga transaksi menjadi jauh lebih efisien. Selama peta digunakan, kontrak memastikan poin tetap masuk. Percakapan kemudian beralih ke diskusi internal. Wu Mingbai menanyakan apakah informasi tersebut berasal dari ability, Destiny Gear, namun Su Bei kembali mengelak. Jiang Tianming lalu menanyakan kemungkinan menukar poin dengan informasi lain. Menangkap peluang ini, Xi Zhaohua mengusulkan kesepakatan kolektif, 30 poin total agar Su Bei membagikan semua informasi yang ia miliki. Setelah mempertimbangkan, Su Bei setuju. Ia membagikan detail penting, pintu-pintu yang dilingkari di peta sudah terbentuk, salah satunya memiliki Nightmare Beast tingkat tinggi dengan ability ilusi, dan kemungkinan besar ada lebih dari satu Nightmare Beast tingkat tinggi. Kesimpulan ini bukan tebakan, melainkan deduksi dari perilaku makhluk tersebut. Diskusi pun berlanjut ke topik Nightmare Beast tingkat tinggi. Feng Lan dan Xi Zhaohua menjelaskan bahwa makhluk-makhluk ini memiliki kecerdasan setara atau bahkan melebihi manusia, serta tampaknya berbagi kesadaran satu sama lain. Informasi ini mengejutkan banyak pihak. Sementara para kandidat mulai bergerak menuju pintu Different Space, Su Bei dan Feng Lan tetap di rumah, memantau situasi. Keesokan harinya, pemerintah akhirnya bertindak setelah memperoleh peta tersebut. Mereka mengirim pasukan ability user ke saluran pembuangan dan memastikan skala ancaman yang sebenarnya. Namun konflik segera terjadi. Pemerintah justru bentrok dengan para kandidat, mengira mereka sebagai mata-mata atau bahkan dalang kemunculan Different Space. Setelah beberapa bentrokan singkat, pemerintah mundur, namun tetap menyebarkan tuduhan. Para kandidat menyadari bahwa pemerintah sengaja mencari kambing hitam untuk menutupi kelalaian mereka sendiri. Di tengah ketegangan ini, Qi Huang mengajukan ide baru, mengumpulkan bukti kejahatan pemerintah sebagai kontribusi ujian. Ide ini langsung disetujui Lan Subing. Zhou Renji pun tertarik karena tugas ini memberinya peluang memperoleh poin tanpa harus mengandalkan pertempuran langsung. Feng Lan juga menyatakan ikut serta, demi pengalaman menghadapi pemerintah korup. Malam itu, Jiang Tianming muncul membawa kabar buruk, pembunuh bayaran dikirim untuk membungkam orang pertama yang memperingatkan pemerintah dan kandidat yang dipenjara. Ia berhasil membunuh salah satu pembunuh, tetapi pemerintah sudah mengetahui dan akan mengirim bala bantuan. Jiang Tianming mengumumkan rencana pelarian dari penjara bersama Feng Chun dan Uncil Li menggunakan ability Earth Escape lalu menghilang untuk mengeksekusinya. Xi Zhaohua segera menawarkan bantuan. Keesokan paginya, Su Bei mengetahui bahwa pelarian berhasil. Namun tempat persembunyian sementara di rumah Xi Zhaohua tidak aman. Pemerintah kemungkinan besar akan menggeledah rumah-rumah ability user. Su Bei menawarkan rumahnya sebagai tempat persembunyian, tetapi menyadari bahwa keberadaan Feng Lan justru berisiko. Akhirnya diputuskan bahwa mereka akan berpindah ke rumah Feng Lan, yang dianggap kosong dan tidak mencurigakan. Feng Lan juga bersiap memulai penyelidikan kejahatan pemerintah bersama Lan Subing, menandai dimulainya fase baru konflik yang lebih berbahaya.